Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa akrim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Malam hari ini sampai nanti menjelang bulan Ramadan kita masih ada 3 kali pertemuan. Insyaallah kita akan membahas materi berkaitan dengan persiapan menjelang bulan Ramadan. Untuk yang pertama, malam hari ini kita akan membahas tentang rukun siam Ramadan atau rukun siam wajib, atau sebetulnya ini sudah rukun siam secara umum. Untuk rukun ibadah siam ini jauh lebih sederhana dengan rukun sholat. Karena sholat ini sifatnya ibadah fi'liyah, ibadah mengerjakan sesuatu, sehingga rukunnya ada belasan. Sementara ibadah puasa ini bukan mengerjakan, tetapi sifatnya at-tarku, meninggalkan. Karena sifatnya pasif, meninggalkan, maka rukun siam hanya ada 2 saja, sehingga lebih sederhana untuk dipelajari. Rukun yang pertama adalah niat. Sementara rukun yang kedua adalah imsak. Hanya ada 2 rukun ini. Kalau ibadah siam kita tinggalkan salah satu rukun atau dua-duanya, maka siam kita dipastikan batal. Maka kita bahas secara ringkas. Yang pertama adalah niat. Untuk niat, khususnya siam yang hukumnya wajib, maka niat harus kita tunaikan sebelum terbitnya fajar, atau istilahnya tabyinul niyah. Niat itu harus bermalam sebelum fajar datang, maka kita sudah harus berniat sehingga nanti puasa kita bisa 100% tertunaikan sejak terbit fajar sampai dengan azan maghrib atau sampai dengan tenggelamnya matahari. Kemudian bagaimana cara niat siam Ramadan nanti? Caranya adalah kesepakatan seluruh imam mazhab. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Abil Is, beliau mengatakan tidak ada satupun imam mazhab yang 4 yang mensyaratkan niat harus dilafazkan. Dan ini kesepakatan seluruh ulama. Sehingga niat itu adalah mahalluhu fil qalbi, tempatnya niat itu ada di dalam hati. Walaupun nanti sebagian ulama Syafi'iyah mutaakhirin menganjurkan melafazkan niat menurut mereka itu untuk membantu mengokohkan hati kita ketika berniat. Jadi sifatnya membantu niat kita. Adapun niatnya itu sendiri adalah keinginan dalam hati untuk mengerjakan siam Ramadan. Maka begitu kita sudah masuk waktu malam hari, mungkin habis tarawih atau pada maghrib, kita sudah punya keinginan atau menyengaja bahwa besok saya akan siam Ramadan dalam hati, sudah punya keinginan, maka ini sudah teranggap kita sudah berniat untuk mengerjakan siam Ramadan besok paginya. Apalagi ini kalau misalnya kita malam hari sudah menyiapkan alarmnya untuk bangun lebih pagi, atau mungkin makan sahur ketika pagi hari. Makan sahur ini identik dengan orang mau siam, maka kegiatan makan sahur itu sudah menunjukkan kita sudah punya niat untuk menjalankan siam Ramadan. Ini berkaitan dengan masalah cara berniatnya. Sebagaimana perkataan para ulama, orang itu kalau sudah sadar akan mengerjakan satu pekerjaan dengan sadar, pasti sebelumnya ada niat. Tidak mungkin ada orang mengerjakan satu pekerjaan dengan sadar tanpa ada niat.
masjid, masuk ke shop tadi ketika istiqomah, pasti karena kita sadar mau sholat, pasti dalam hati sudah otomatis niat mau mengerjakan sholat isya. Ketika kita masuk masjid ada kotak infak, kita mengeluarkan uang walaupun tidak melafalkan, itu otomatis secara sadar kita masukkan uang ke kotak infak, otomatis kita sudah punya niat untuk infak. Jadi ini kaidah sederhana. Orang itu kalau dengan sadar mengerjakan satu pekerjaan, pasti ada niat sebelumnya, walaupun tidak dilafalkan. Ada pun melafalkan, ini beberapa ulama Syafi'iyah mutaakhirin mengajukan sifatnya untuk membantu agar lebih mengokohkan niat di dalam hati, tetapi ini tidak disyaratkan, tidak harus. Kemudian kapan kita berniat? Apakah boleh selama siang Ramadan 1 bulan penuh niatnya di awal bulan saja? Ataukah setiap malam harus memperbaharui niat? Ini di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'iyah, mazhab Hanafiyah, mazhab Hambali, mereka mengatakan siang Ramadan niatnya harus setiap malam. Karena ibadah siang hari ini dengan besok itu sudah ibadah yang berbeda. Karena malam harinya kita sudah tidak puasa, maka puasanya besok itu ibadah yang berbeda. Maka setiap malam harus memperbaharui niat siang Ramadan. Mereka berdalil dengan hadis umum, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, di antaranya dari mazhab Malikiyah, mereka menyatakan untuk ibadah puasa yang sifatnya mutatabi'ah, berkesinambungan. Artinya 1 bulan itu penuh tanpa jeda. Allah perintahkan kita siang Ramadan dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Sehingga ini dianggap berkesinambungan, berurutan. Maka boleh niat 1 kali saja di awal bulan. Ini menurut pendapat mazhab Malikiyah. Kecuali nanti misalnya di tengah-tengah bulan Ramadan ada udzur, misalnya seorang wanita haid sehingga terhenti puasanya selama 1 minggu, maka begitu dia mau puasa lagi harus memperbaharui niat lagi. Sehingga di kalangan para ulama ini terjadi perbedaan pendapat dan ini termasuk istilah yang mutabar. Sehingga inilah keluasan fikih dalam Islam. Jadi hikmah adanya ikhtilaf itu untuk memudahkan kita beribadah. Ada beberapa pilihan dan apapun yang kita pilih, kita masih aman dalam naungannya sunnah Rasulullah SAW. Sepanjang ikhtilaf ini ikhtilaf yang mutabar, masing-masing semua berdasarkan hadis yang sahih. Karena ikhtilaf dalam masalah fikih itu sudah terjadi sejak masa sahabat Rasulullah. Bahkan ketika Rasul masih hidup, perbedaan pendapat dalam masalah fikih di kalangan sahabat itu sudah biasa terjadi. Sehingga memaksakan satu pendapat fikih untuk semua kaum muslim ini bukan tindakan yang bijaksana dan keluar dari tabiat dari fikih itu sendiri. Jadi selama masing-masing berdasarkan kepada dalil yang sahih, maka bisa kita pilih. Ini adalah rukun yang pertama. Jadi untuk puasa wajib niatnya harus dilakukan sebelum terbitnya fajar. Kemudian rukun yang kedua namanya al-imsak. Imsak di sini bukan imsak yang kita kenal sebelum azan subuh itu. Imsak di sini maksudnya adalah menahan diri dari seluruh pembatal puasa, dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi imsak ini maknanya menahan. Maksud syar'inya menahan diri dari seluruh pembatal puasa. Pembatal puasa yang para ulama ijma itu ada 3: makan, minum, kemudian berhubungan suami istri. Nanti ada tambahan-tambahan yang lain. Yang jelas harus meninggalkan pembatal puasa sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Maka kita wajib memulai siang itu begitu terbit fajar, yaitu bertepatan dengan adzan subuh.
jadwal imsak, ya kalau di jadwal imsaknya itu biasanya diumumkan imsak itu 10 menit sebelum adzan subuh. Ini sifatnya bukan batas akhir sahur, tetapi ini untuk membantu kita agar persiapan, karena berarti sebentar lagi sudah adzan subuh. Apa dalilnya bahwa batas akhir sahur adalah terbitnya fajar atau adzan subuh? Dalil yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 187. Allah berfirman, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan dan minumlah kalian sampai jelas beda antara benang putih dan benang hitam, yaitu terbitnya fajar. Jadi ayat ini jelas menunjukkan bahwa kewajiban kita memulai menahan diri dari makan dan minum tadi dimulai dari terbitnya fajar. Kemudian dalil yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW, riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilail. Jadi dulu pada masa Rasulullah azan itu 2 kali. Azan pertama yang muadzinnya adalah Bilal, itu ketika masih malam. Faqulu wasrabu hatta tasma'u azana ibni Ummi Maktum. Maka ketika kalian mendengar azannya Bilal, silakan terus makan dan minum sampai kalian mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, azan kedua ini muadzinnya Abdullah bin Ummi Maktum sebagai tanda sudah terbit fajar. Dan kebiasaan azan 2 kali ini sampai sekarang, setahu saya masih dikerjakan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, maka hari ini status pemberitahuan imsak yang biasa kita dengar 10 menit sebelum adzan subuh ini sifatnya membantu kita agar segera menyelesaikan sahur kita, sehingga nanti begitu adzan subuh kita sudah siap menyelesaikan sahur dan siap untuk memulai menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kalau dulu tandanya seperti tadi, adzan Bilal itu masih boleh sahur, adzannya Abdullah bin Ummi Maktum harus berhenti dari sahur. Adzan Bilal, adzan yang pertama itu fungsinya ada 2. Fungsi pertama untuk membangunkan orang yang masih tidur sehingga mereka biar bisa ada waktu sholat tahajud. Fungsi yang kedua memberitahu kepada orang yang sudah sholat tahajud sudah tengah malam untuk memberitahu bahwa sebentar lagi adzan subuh, sehingga silakan untuk istirahat sebentar sambil menunggu adzan subuh. Adapun ketika di siang Ramadan ada tambahannya sebagai pemberitahuan bahwa ini adzan pertama, masih ada waktu sahur, tetapi sebentar lagi akan ada adzan subuh. Dan jarak antara 2 adzan ini sekitar orang membaca 50 ayat Al-Quran dengan panjang ayat yang sedang. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, imsak di sini menahan diri dari pembatal puasa ini mulainya dari terbitnya fajar, bukan dari terdengarnya adzan subuh. Karena kalau kita mengandalkan adzan subuh, kan sangat mungkin adzannya agak terlambat, mungkin terlambat 5 menit atau 10 menit, itu kan biasa. Maka kita harus cermat melihat jadwal imsakiyah jam berapa adzan subuh, maka saat itulah kita sudah harus memulai menahan diri dari pembatal puasa. Ini salah singkat 2 rukun siang. Pertama niat, yang kedua al-imsak. Nanti mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan namanya ibadah siang itu identik dengan keimanan kita. Maka Allah ketika memerintahkan siang, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang dipanggil adalah keimanan kita, wahai orang-orang yang beriman. Maka apakah seorang muslim itu kuat atau tidak menjalankan siang Ramadan bukan tergantung kekuatan fisiknya sebetulnya, tetapi lebih kepada tergantung kekuatan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita punya bekal keimanan yang kuat dan
memahami bahwa ini wajib yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita dimudahkan untuk menjalankan ibadah siang Ramadan ini. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.